Pada cerita sebelumnya, diakhiri dengan Alfoy yang telah memperdaya seorang priestess dengan mengajaknya bermain judi. Dan pada akhirnya, gadis itu menggunakan kekuatannya dan terjawab oleh sang dewi, bahkan meminta Alfoy membuka tangannya untuk melihat siapa pemenangnya. Tekanan yang diberikan atas kejadian sosok dewi yang mendukung lawan mainnya membuat Alfoy sangatlah panik. Tapi dia tak akan menyerah karena baginya dialah sang raja judi yang terbaik dari yang terbaik di dunia ini. Akan tetapi, Alfoy dikejutkan akan sesuatu hal yang belum pernah dialaminya, di mana formula sihir pertukaran yang diciptakannya dengan berbagai macam penelitian tidak bekerja sebagaimana mestinya. Walau sihir ini terlihat sederhana, tapi ini bukanlah sihir biasa, bahkan dapat dikategorikan tingkat tinggi karena tak dapat terdeteksi dengan mudah. Tapi kenapa sekarang dia tak mampu melakukannya? Hanya ada satu yang masuk akal dari kegagalan sihirnya, di mana kekuatan suci dari sang priestess yang telah menerima berkah dari sang dewi berhasil menghalau sihir miliknya. Meski begitu, Alfoy enggan menyerah, dan dengan tubuh yang sudah dipenuhi keringat dingin, dia menganggap seorang dewi pun tak boleh menghentikannya dalam permainan ini. Bahkan Alfoy menyebut dirinya anak yang malang karena telah kehilangan kesempatan untuk menjadi pewaris di Crimson Flame Tower, tempatnya berasal, dan dipaksa bekerja di bawah Count Fenris Ghislaine agar menara sihirnya mendapatkan bahan baku runestone mana yang langka. Jadi dia setidaknya menjadi seorang penjudi yang tak tertandingi setelah menemukan sesuatu yang berarti di dalam hidupnya selain menjadi pewaris menara sihir, maka dia sangat keberatan kalah dalam permainan ini. Bahkan berteriak sambil mengeluarkan seluruh energi mananya demi membuat formula sihirnya bekerja seperti sebelumnya, yang membuatnya terus menang secara beruntun. Baik, Alfoy dan sang priestess yang telah menerima berkat dari sang dewi terus mengeluarkan apa yang mereka miliki. Tak butuh waktu lama, kesatria Gordon telah tiba disebabkan cahaya terang telah terlihat di luar menara ini, dan langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Alfoy yang memimpin menara sihir Fenris. Hanya saja Gordon tidak mendapatkan jawaban melainkan melihat pemandangan yang aneh di tempat ini. Awalnya dia sangat panik karena baik Alfoy serta sang priestess telah tergeletak di sana hingga menjadi tontonan bagi mereka bertiga. Di sana, sang priestess ini tampak sangat kelelahan. Bahkan dia tak bisa membuka matanya disebabkan memperoleh berkat dari sang dewa dan langsung menggunakannya adalah hal yang menguras tenaganya hingga membuatnya tak sadarkan diri untuk sementara waktu. Sementara itu, Alfoy masih tetap dengan kesadarannya walau keadaannya tampak buruk yang terlihat jelas dari tubuhnya yang terus gemetar. Walau seperti itu, Alfoy ternyata masih melanjutkan permainan dengan tetap mempertahankan tangannya dalam posisi sebelum memutuskan siapa pemenangnya. Lalu dia membukanya secara perlahan, sekaligus keputusan bulat tentang siapa pemenangnya diketahui. Dengan raut wajah yang sangat bahagia hingga Alfoy mengeluarkan air mata, dia telah memenangkan pertaruhan ini yang dianggapnya lebih berarti dari sebuah perang. Dan meskipun sihir pertukarannya tidak berhasil, tapi keberuntungan tetap memihak pada sisi koin pilihannya. Dengan segenap kekuatannya yang tersisa, Alfoy berteriak atas kebanggaan dirinya karena dewa sekalipun tak mampu mengalahkannya dalam bidang ini, dan dia pantas disebut sang dewa judi. Beberapa saat kemudian, sang Count Fenris Ghislaine telah mendengar di mana sang priestess Float telah dipilih oleh dewi dan menjadi orang suci. Tapi Alfoy malah menegaskan jika dia berhasil melampaui kekuatannya. Yang benar saja, ruangan ini telah dipenuhi oleh orang yang berpengaruh di wilayah Fenris. Dan sejak awal, Count Fenris Ghislaine memang telah memerintahkan Belinda untuk mengumpulkan semuanya. Dan di sana Count Fenris Ghislaine tidak percaya akan yang dikatakan oleh Alfoy. Tapi Alfoy tetap keras kepala atas keyakinannya, di mana gadis itu sungguh telah dipilih oleh Dewi dan dia berhasil mengalahkannya. Kemudian Count Fenris Ghislaine memberitahu jika Priestess Float merupakan seorang laki-laki. Tapi kenapa Alfoy terus menyebutnya sebagai seorang gadis? Alfoy yang mendengar itu sangat terkejut karena sang priestess itu terlihat seperti wanita, baik dari cara berpakaiannya. Bahkan orang-orang menyebutnya juga seperti itu. Di saat yang sama, Kaur langsung datang dan mencekik leher Alfoy karena berani berbohong pada sang pemimpin tertinggi, menunjukkan dia sudah bosan hidup lagi. Alfoy yang kesulitan bernapas, berusaha menjelaskan jika yang dikatakannya tidaklah salah dan sungguh mengalahkan seorang dewa. Bukankah semua orang melihat pilar cahaya yang menjulang ke langit?
Dan itulah bukti atas terpilihnya Flotte oleh dewa junjungannya. Di tengah keributan itu, sang Count Fenris Gisline hanya mendengarkan ucapan Alfoy sekaligus memikirkan tentang priestess yang terpilih oleh sang dewa yang dilayaninya hingga memungkinkannya kekuatan suci dewa tersebut. Lalu dia teringat akan kehidupan masa lalunya, di mana terdapat seorang priestess yang dipilih oleh Dewi Perang hingga membuat sang priestess itu menduduki tempat di antara 7 orang terkuat di benua. Dan berdasarkan hal itu, maka Flotte pastinya akan menjadi aset berharga di masa kekacauan yang akan terjadi di masa depan. Tapi mengesampingkan hal itu, Count Fenris Gisline harus mengambil semua perhatian orang-orangnya karena dia ingin memulai rencana selanjutnya sekaligus memberikan arahan sederhana tapi sangat penting bagi mereka. Tanpa basa-basi lagi, Count Fenris Gisline memberitahu jika sampai saat ini ancaman terbesar Fenris telah jatuh, yaitu Count Desmond. Dan dalam waktu singkat, wilayah Fenris telah menjadi wilayah terbesar dengan telah menyerap lebih dari 20.000 pasukan dari 3 wilayah utara. Dengan kata lain, Fenris tak dapat disebut wilayah yang kecil, melainkan kekuatan yang pantas diperhitungkan agar musuh tak menyerang begitu saja seenak jidatnya. Sambil tersenyum, Count Fenris Gisline menegaskan jika bukan karena mereka semua yang telah mengikutinya, maka dirinya takkan pernah sampai ke titik ini. Jadi, dia sungguh berterima kasih atas bantuan serta kerjasama yang mereka berikan selama ini. Dan sebagai pemimpin, maka dia takkan melupakan pengorbanan kecil yang mereka lakukan. Semuanya yang mendengar itu tersenyum karena ini adalah pujian yang membuat mereka semua bangga, dan raut wajah semuanya menggambarkan bahwa mereka tidak memiliki penyesalan walau tuan yang mereka layani sangatlah gila dengan menentang sesuatu yang mustahil. Kemudian Claude dibuat terkejut karena tuannya malah ingin langsung melanjutkan pekerjaannya. Padahal mereka baru saja memenangkan perang, dan apakah dia tak ingin istirahat sebentar saja dibandingkan dengan terus bekerja? Dia pun menunjukkan jika di depan mejanya dipenuhi oleh dokumen yang masih belum selesai, di mana berisi tentang penguatan tenaga kerja serta konstruksi dan pemeliharaan, bahkan produksi senjata dan celah keamanan, ditambah beberapa wilayah yang baru dikuasainya. Tapi kenapa tuannya sangat kejam dengan ingin memberinya tugas baru lagi? Walau Claude mengeluh, tapi Count Fenris Gisline tampak tidak peduli. Lagian hal ini semua menjadi urusan Claude. Tapi sebelum itu, Count Fenris Gisline ingin mereka semua meninjau secara bersamaan situasi saat ini, di mana Fenris telah bergabung dengan faksi Royals sekaligus menjadi wilayah utama di utara. Bahkan dia yakin orang-orangnya pasti mengetahui siapa sosok yang akan menjadi lawan mereka di masa depan. Raut wajah semua anggotanya pun menjadi tegang karena cuma ada satu nama yang mereka pikirkan. Tanpa pikir panjang, Gillian, sang White Maned Beast, menjawab jika mereka tentunya akan langsung berhadapan dengan sang Duke Delphine yang berkekuatan besar. Seketika Alfoy menjadi histeris karena mengalahkan sang adipati sungguh mustahil, dan dia tak mengetahui apa yang harus dilakukannya agar bisa lolos dari perang. Dan tuan yang diikutinya juga sangatlah tidak waras dengan terus menantang maut yang mustahil untuk diatasinya. Sementara itu, tingkah Alfoy membuat Kaur tertawa sebab dia terus menyombongkan diri dengan telah mengalahkan dewa. Tapi kenapa sekarang dia malah ketakutan? Count Fenris Gisline mengerti jika rintangan yang akan dihadapinya di masa depan tidaklah mudah, bahkan dapat disebut jalan yang paling ganas. Tapi dia tidak punya pilihan, maupun rekan-rekannya suka dan tidak suka, karena dia tetap akan melangkah maju. Jika tak memberanikan diri untuk memulai, maka mereka mungkin saja dapat hidup dengan tenang untuk sesaat. Tapi hal itu takkan bertahan lama, karena sang adipati pasti akan menargetkan mereka, bahkan menghancurkan Fenris tak tersisa. Sebelum itu terjadi, maka mereka harus mempersiapkan diri dengan matang. Bahkan perang kali ini takkan berkaitan saja dengan wilayah utara seperti sebelumnya, melainkan melibatkan seluruh kerajaan yang berarti pertumpahan dalam skala besar. Belinda yang mendengar itu cuma tercengang karena dia yakin tuannya pasti memiliki penglihatan yang belum diketahui oleh semua orang. Dan bakat itulah yang membuatnya selama ini bertahan hidup dalam medan perang yang mustahil untuk dimenangkan. Tanpa pikir panjang, Count Fenris Gisline menunjuk sebuah wilayah yang menandakan inilah tujuan selanjutnya. Baik, Lucas dan Gillian mengetahui jika tempat itu adalah wilayah barat yang ditempati oleh Marquis Roderick.
Sang Count Fenris Giselain membenarkan hal itu karena semuanya mengetahui bahwa wilayah timur sudah sepenuhnya berada di bawah kendali faksi Royals. Jadi tidak perlu mengkhawatirkannya di sana. Dan jika menguasai wilayah barat, maka dia serta kaum Royals dapat menekan wilayah Adipati dari semua sisi. Tapi Cloud berpendapat jika hal itu mustahil karena wilayah Marquis Roderick merupakan wilayah yang didukung oleh pasar yang sangat besar dan ditopang oleh banyak perusahaan dagang dari bangsawan kerajaan. Sehingga hal itu membentuk fondasi yang kuat, baik dari kekayaan maupun pasukan yang terkumpul di sana. Jika diakumulasikan, maka perbandingannya dengan wilayah utara yang saja mulai berkembang sangatlah jauh berbeda, dan sangat mustahil untuk tuannya menyerang tempat seperti itu. Dan alasan itu jugalah kenapa Adipati tidak bergerak, karena dia pasti akan kehilangan banyak pasukan, dan saat situasi Marquis Branford bergerak, maka dia pasti akan kesulitan menanganinya. Hanya saja, Count Fenris Giselain langsung menjawab jika dia tidak mengatakan menyerang tempat itu sekarang, melainkan mempersiapkan diri dengan tujuan tersebut dalam pikiran, karena cara itulah langkah tepat untuk menekan sang Adipati. Kaur yang tak terlalu pintar menggunakan otaknya, menanyakan apakah wilayah utara sungguh belum siap mengalahkan wilayah barat. Tanpa pikir panjang, Count Fenris Giselain menjawab jika kerajaannya ini tentu saja belum siap, dan dia merasakannya secara mendalam saat pertempuran sebelumnya, di mana meskipun setiap unit pasukannya berkualitas tinggi, tapi saat jumlah pasukan hanya sedikit, maka strategi serta respons yang tersedia menjadi terbatas. Belinda paham apa yang dimaksud oleh tuannya. Jadi apa rencana yang ada di benaknya? Karena semua orang dalam ruangan ini pasti ingin mendengarnya. Tak hanya sekadar penguasa, tapi Count Fenris Giselain juga merupakan otak dari wilayah ini, dan jika disederhanakan, maka dia adalah jantung dari tubuh manusia dengan peran penting. Lalu Count Fenris Giselain pun mengungkapkan keinginannya untuk mendirikan perusahaan tentara bayaran yang di masa depan akan sangat berguna. Kaur yang mendengar itu belum memahami untuk apa tuannya melakukan hal tersebut, karena tentara bayaran sangatlah sulit diatur, apalagi jika mereka berada dalam kelompok yang berbeda dan sulit akur satu sama lain. Sementara itu, Lukas tertawa karena tuannya memiliki ide yang menarik, dengan bukan hanya ingin membuat pasukan biasa, melalui mengumpulkan tentara bayaran yang bisa berasal dari berbagai daerah, tentunya dengan kemampuan unik. Meski begitu, semua orang tahu jika wilayah barat merupakan wilayah dengan jumlah tentara bayaran aktif terbanyak di kerajaan, serta pasukan tentara bayaran terbesar. Bahkan pasukan perusahaan Drake bergerak di bawah komando Marquis Roderick. Dengan membentuk perusahaan tentara bayaran Fenris, maka tuannya pasti berniat merebut tentara bayaran wilayah Marquis Roderick. Cloud tertawa karena dia baru menyadarinya, di mana saat musuh terlalu kuat, maka yang perlu dilakukan adalah mengurangi kekuatan mereka sedikit demi sedikit sampai mereka setara dengan wilayah Fenris. Rencana ini sungguh cemerlang, dan Cloud tak paham bagaimana tuannya bisa memikirkan sesuatu yang sangat jenius. Tak membuang waktu, Count Fenris Giselain memerintahkan Cloud maupun Kaur untuk merekrut semua kelompok tentara bayaran yang ada di wilayah utara. Dan bagi siapapun yang menolak, maka buat mereka berlutut. Sementara wilayah barat akan diurus langsung oleh tangannya sendiri. Kaur yang mendengar perintah itu sangat bersemangat karena membuat seseorang berlutut merupakan keahliannya yang begitu menyenangkan. Walau rencana ini terdengar sempurna, tapi Gillian masih terganggu akan sesuatu, di mana tuannya tentunya ingin merebut perusahaan Drake dari Marquis Roderick yang ada di wilayah barat. Akan tetapi, di sana terdapat sosok yang dijuluki sang pedang terbaik, dan dia mungkin saja akan terlibat sehingga rencana ini akan cukup sulit bagi tuannya sendiri. Count Fenris Giselain cuma terdiam dengan menatap serius atas yang disampaikan oleh Gillian. Tak dipungkiri jika Gillian merupakan tentara bayaran yang elit, dan pengetahuannya memang sangat berguna seperti saat ini. Tapi dirinya bukan tidak mengenal sosok sang pedang terbaik, yaitu Tenant. Beralih ke kerajaan Lutania Barat, tepatnya di wilayah Marquis Roderick. Di sana terdapat sebuah rumah kecil yang sederhana dengan beberapa anak yang sedang latihan. Walau anak ini sudah berlatih keras, tapi dia masih belum sanggup mencapai target yang diinginkannya. Maka dari itu, tugas pembimbing adalah memberinya semangat dengan terus meminta mencoba kembali, karena satu tebasan miliknya mungkin saja akan berhasil.
Lebih baik kelelahan dengan mencoba mengangkat pedang ribuan kali lalu gagal dibandingkan tidak mencoba sama sekali, karena hasil dari masa depan merupakan sesuatu yang misterius di luar jangkauan manusia. Anak ini mengerti, dan dia pun kembali mengangkat pedangnya dengan tubuh yang sudah gemetaran saking lelahnya. Master di sampingnya memberitahu agar dia merilekskan tangannya dengan genggaman senyaman mungkin, dan dia melakukannya dengan cukup baik, tak gemetaran seperti sebelumnya. Selanjutnya dia memberitahu jika tujuannya mengangkat pedang bukanlah untuk memotong, melainkan menghubungkan gerakan bawah dengan gerakan berikutnya agar menciptakan serangan yang jauh lebih kuat. Selain itu, dia juga harus meningkatkan fokusnya dan pelan-pelan memperhatikan napasnya, karena untuk sebuah serangan yang kuat, maka semuanya harus terhubung dengan sempurna. Setelah semuanya telah dihubungkan, maka yang perlu dilakukannya adalah mengayunkan pedangnya sekaligus percaya pada ujung pedangnya. Yang benar saja, anak ini telah berhasil membelah kayu latihannya, padahal dia sudah mencobanya hingga ratusan kali, tapi gagal. Tak hanya satu anak, tapi sosok ini melatih cukup banyak anak, dan mereka semua memuji arahannya yang luar biasa. Di saat yang sama, seseorang datang menyapanya dengan menyebutnya Profesor Tennant. Pria ini bernama Martin, sekaligus muridnya yang sudah lama tidak menunjukkan wajahnya di hadapan masternya. Dengan kedatangan Martin, maka Tennant cukup yakin ada sesuatu yang dianggapnya penting untuk dibicarakan. Tanpa menyembunyikan niatnya, Martin mengungkapkan jika dia ingin berbicara dengannya berdua saja. Hanya saja Tennant menolaknya sebab dia masih mengajari anak-anak. Walau kalimat itu sederhana, tapi Martin mengerti jika dia tak boleh memaksakan pembicaraan ini kepada masternya. Maka dari itu, dia memutuskan untuk menunggunya hingga larut malam. Tak lama setelah itu Tennant telah datang sambil meminta maaf karena telah membuatnya menunggu. Walau Martin adalah muridnya, tapi bukan berarti dia sangat sopan. Bahkan Martin mengungkapkan jika dia sudah membuang waktu dengan menunggu, tapi dia harus melakukannya. Tennant paham, dan dia tak bisa mengatakan hal lain selain meminta maaf. Martin juga memuji ketenangan dari masternya, walau orang yang berbicara dengannya adalah dirinya, dan semua itu mungkin saja disebabkan dirinya adalah sang master pedang terbaik di wilayah barat, jadi tak ada satupun yang berani mengancamnya. Tanpa pikir panjang, Tennant langsung mengatakan jika dia akan terus terang, di mana dia tidak punya minat untuk kembali ke kediaman Marquis Roderick. Jadi dia berharap sang Pangeran Martin Roderick dapat memahaminya. Namun Martin mengetahui jika tak seorang pun di barat yang punya bakat sepertinya, jadi Tennant tidaklah tergantikan. Lalu Tennant menanyakan apakah semuanya tidak bisa diserahkan kepada perusahaan Drake tanpa melibatkannya, lagian rekan tentara bayarannya sudah lebih dari cukup untuk diandalkan. Bagi Tennant, dia hanya ingin hidup sederhana dan bukan wewenangnya untuk ikut campur dalam perselisihan pewarisan keluarga. Seketika Pangeran Martin Roderick meluapkan emosinya karena andai saja Tennant bersedia membantunya, maka dia tak perlu melalui semua ini. Jadi dia harus segera kembali. Bagi Tennant, muridnya tampaknya belum terlalu mengenalnya. Jadi dia menanyakan menurutnya sudah seberapa jauh dirinya melangkah selama ini. Bagi Martin, jawaban dari pertanyaan itu sudah sangat jelas, di mana Tennant telah berada di puncak. Tennant yang mendengar ucapan itu menghela napasnya karena teringat pada sesuatu, di mana dahulu ada seseorang yang lebih kuat darinya, dan saat berhadapan langsung dengannya, maka seluruh tubuhnya langsung gemetaran seperti anak kecil, menandakan perbedaan yang terlalu jauh saat itu. Martin yang mendengar itu tak menyangka master terhebat akan merasakan momen itu. Dan apakah dia gemetaran karena ketakutan? Sosok ini tidak membenarkannya karena yang dirasakannya sesuatu yang berbeda, di mana di tepi jurang, tempat dirinya benar-benar bisa mati seketika saat pedang beradu, merupakan perasaan yang tak dapat terlukiskan. Bagi dirinya, perasaan itu sangat menyenangkan meski dia bisa kehilangan nyawanya. Martin yang melihat masternya dan aura yang ditunjukkan menandakan selama ini dia berdiam diri bukan karena ingin hidup tenang. Bagi Tennant, di wilayah barat ini sudah tidak ada lagi orang yang setingkat itu. Jadi dia sudah tak memiliki alasan untuk mengayunkan pedangnya. Jika saja dia bisa berdiri di tepi jurang seperti di waktu itu, merasakan tekanan hidup maupun mati, maka dia takkan menyesal jika harus menyerahkan nyawanya sekalipun dalam duel tersebut.